Zaid bin Sabit, anak hebat sang penerjemah Rasulullah. Kehebatan anak-anak di sekitar Rasulullah patut kita jadikan teladan. Selain Mu'az dan Muawis radhiyallahu anhuma, dua anak pemberani yang berhasil melumpuhkan Abu Jahal di Perang Badar, ada sosok anak lain yang tak kalah hebatnya. Berikut kisahnya dihimpun dari berbagai sumber. Dia adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Anak keturunan Bani Khazraj ini dikenal sebagai penerjemah Rasulullah berkat kecerdasannya yang luar biasa. Ketika berusia 11 tahun, Zaid bin Sabit dikabarkan telah menghafal beberapa surah Al-Quran. Ketika Rasulullah mendengar berita ada seorang anak di Madinah yang cerdas dan hafal surat-surat Al-Quran, beliau langsung memanggilnya untuk kemudian diuji oleh beliau. Rasulullah mengagumi kecerdasan yang dimiliki Zaid dan memintanya mempelajari bahasa Ibrani. Tidak butuh waktu lama, Zaid pun mampu menguasainya. Berkat kecerdasan itu, Zaid bin Sabit diangkat sebagai sekretaris Rasulullah. Zaid tak hanya tampil sebagai penerjemah, ia juga menjadi penulis wahyu. Bila wahyu turun, Rasulullah langsung memanggil Zaid, lalu dibacakan kepadanya dan disuruh menuliskannya. Alhasil, dia menjadi orang pertama tempat umat Islam bertanya tentang Al-Quran setelah Nabi Muhammad kembali ke rahmat Allah. Tak cuma cerdas, Zaid bin Sabit juga dikenal sebagai anak pemberani karena pernah bergabung dalam pasukan Muslim membantu Nabi pada Perang Badar dan Uhud. Namun, karena posturnya yang masih kecil, Nabi melarangnya ikut berperang. Zaid barulah diizinkan Rasulullah membela kaum muslimin saat Perang Khandaq. Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin yang dipimpin Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu kala itu dibuat sibuk melawan orang-orang murtad. Ketika Perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab si nabi palsu, banyak hafiz, penghafal Al-Quran, yang wafat sehingga menjadi kekhawatiran bagi Khalifah Abu Bakar. Zaid bin Sabit diperintahkan mengumpulkan mushaf, lembaran ayat-ayat Al-Quran, untuk dibukukan. Zaid pun memegang amanah dan tanggung jawab besar. Ia mengecek dan menelaah hingga ayat-ayat Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Zaid berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran." Demikianlah kisah sirah kali ini, semoga bermanfaat.